Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Diavani Malalhikmah Kamaludin dari kelas 11 BIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan pahlawan kita yang bernama Muhammad Yamin yang berisikan biodatanya, latar belakang pendidikannya, jabatannya, penghargaannya, dan keanggotaan dia dalam membuat Sumpah Pemuda. Profesor Muhammad Yamin, sarjana hukum, atau yang lebih kita kenal sebagai Muhammad Yamin, lahir di Sawalunto, Sumatera Barat pada tanggal 24 Agustus 1903. Ia wafat di Jakarta pada 17 Oktober 1962 di usianya yang berumur 59 tahun. Dan ia beragama Islam. Muhammad Yamin mendapatkan pendidikan dasarnya di HIS di Palembang. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di AMS di Yogyakarta. Ketika ia di AMS Yogyakarta, Muhammad Yamin mulai mempelajari sejarah purbakala dan berbagai bahasa seperti Yunani dan Kei. Setelah tamat dari pendidikannya, ia berniat untuk melanjutkannya ke Leiden, Belanda. Tapi hal tersebut tidak terjadi karena ayahnya meninggal dunia. Muhammad Yamin kemudian melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum di Indonesia, yang kini menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan beliau berhasil memperoleh gelar sarjana hukum pada tahun 1932. Jabatan yang ia peroleh antara lain anggota DPR sejak tahun 1950, Menteri Kehakiman dari 1951 sampai 1952, Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan pada tahun 1953 sampai 1955, Menteri Urusan Sosial dan Budaya dari 1959 sampai 1960, Ketua Dewan Perancangan Nasional pada tahun 1962, Ketua Dewan Pengawan IKBN antara 1961 sampai 1962, Menteri Penerangan pada tahun 1962 sampai 1963. Dan penghargaan yang beliau dapatkan semasa beliau hidup seperti pada PPT terlampir. Muhammad Yamin menggunakan keahliannya sebagai seorang sastrawan dan penyair untuk menyatukan pemuda-pemuda melalui bahasa. Beliau kemudian mengusulkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan dalam Kongres Pemuda I. Gagasan Muhammad Yamin tertuang dalam pidato yang berjudul Kemungkinan Bahasa-Bahasa dan Kesusastraan di Masa Mendatang. Pidato itu mendapatkan respon baik dari para pemuda yang hadir dalam kongres. Mereka tertarik terhadap pemaparan Muhammad Yamin, terutama mengenai persatuan. Akan tetapi dalam Kongres Pemuda I, belum sepakat menyatukan diri ke dalam sebuah organisasi payung. Muhammad Yamin menolak dilakukannya fusi organisasi pemuda. Di sisi lain, pidato Muhammad Yamin tentang pentingnya menggunakan sebuah bahasa untuk persatuan banyak dibicarakan para pemuda pada saat itu. Sikap Yamin yang menolak penyatuan organisasi pemuda tetap bertahan hingga menjelang pembukaan Kongres Pemuda II yang dibuka pada 27 Oktober 1928 di Batavia. Yamin saat itu menjabat sebagai sekretaris Kongres. Walau demikian, Yamin disebut tetap memiliki semangat akan persatuan Indonesia. Dia tetap berharap semangat persatuan tetap ada, namun tak menghilangkan kekhasan tiap daerah. Dengan harapan Kongres Pemuda II menghasilkan sebuah kesepakatan yang berdampak luas. Yamin mulai menuliskan gagasan tentang Sumpah Pemuda. Dia menuangkan pemikirannya ke dalam sebuah kertas. Rumusan itu kini dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Pemuda dimaknai sebagai momentum bersatunya para pemuda yang kemudian bergerak bersama dan berjuang menuju Indonesia merdeka. Setelah Kongres Pemuda II, sikap Yamin terhadap gagasan fusi organisasi kepemudaan mulai melunak. Akhirnya pada 1930, semua organisasi pemuda bisa bersatu dalam satu wadah, yaitu Indonesia Muda. Tujuan Indonesia Muda adalah membangun dan mempertahankan keinsyafan anak bangsa yang bertanah air satu agar tercapai Indonesia Raya. Untuk itu, Indonesia Muda berusaha memajukan rasa saling menghargai dan memelihara persatuan semua anak bangsa. Presiden Soekarno menetapkan 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda melalui Keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 pada 16 Desember tahun 1959. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang Muhammad Yamin. Semoga menambah pengetahuan kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.